Jadi, kata arthropoda berarti kaki yang mempunyai sendi-sendi. Yang dimaksud adalah hewan yang sering disebut sebagai serangga ini adalah metazoa yang mempunyai tubuh yang bersegmen-segmen atau berruas-ruas. Di sini ada anatomi arthropoda. Yang dimaksud adalah arthropoda memiliki tonjolan tubuh atau appendix. Nah, appendix ini yang berpasangan, misalnya antena, kaki, dan sayap, sehingga tubuhnya bilateral simetri. Dan berbeda dengan metazoa lain, arthropoda memiliki rangka luar eksoskeleton. Alat pencernaannya sudah memiliki mulut dan anus dengan sistem ekskresinya terbuka ke dalam saluran pencernaan. Dan sini juga ada arthropoda yang hidup di dalam air bernapas menggunakan insang. Di sini juga ada entomologi kedokteran. Apa sih entomologi kedokteran? Jadi ilmu kedokteran yang mempelajari tentang peran arthropoda dalam ilmu kesehatan yang dapat menjadi penyebab penyakit atau sebagai penular penyakit manusia. Disebut adalah entomologi kedokteran atau medical entomology. Nah, di sini ada arthropoda sebagai penyebab penyakit. Secara langsung, arthropoda sendiri dapat menimbulkan kelainan jaringan atau organ manusia dan hewan, gangguan jiwa, entomofobi, atau menimbulkan gangguan dan ketenangan hidup atau disebut annoyance. Jadi misalnya alat indera, mata atau gendang telinga dapat mengalami kerusakan atau trauma akibat duri serangga yang tajam, dan kerusakan kulit dapat terjadi akibat infeksi serangga atau dermatosis. Ini ada entomofobi. Tidak sedikit orang perempuan, anak-anak, dan beberapa individu lainnya mempunyai rasa takut yang berlebihan terhadap serangga. Jadi di sini tuh kayak ketakutan itu berlebihan, kayak melihat kecoa, laba-laba yang tidak berbahaya. Tetapi rasa takut ini tuh menimbulkan gangguan jiwa dan kadang-kadang menyebabkan halusinasi sensoris. Keadaan ini sering dijumpai pada wanita dan anak-anak. Di sini juga ada annoyance, yaitu banyaknya lalat, nyamuk, lipas, atau serangga pengganggu lainnya di dalam rumah, tinggal menyebabkan kenyamanan hidup penghuni rumah akan terganggu. Jadi hal ini bisa mengakibatkan kurang tidur, hilangnya nafsu makan, atau akibat lainnya yang dapat mengganggu kesehatan penghuni rumah. Hewan-hewan yang terganggu hidupnya oleh serangga dapat mengalami penurunan produksi daging, susu atau telurnya, dan bahkan dapat mati karenanya. Sini ada blood loss. Ini bisa disebut kehilangan darah. Gigitan serangga penyesap darah, misalnya nyamuk, kutu busuk, atau capak jarang menimbulkan kekurangan darah pada manusia secara langsung, karena jumlah darah yang dihisap si serangga relatif sangat kecil jumlahnya. Ada kerusakan mata dan alat indera. Misalnya pengemudi kendaraan di malam hari sering mengalami kejadian masuknya serangga ke dalam mata. Terus dilakukanlah gosokan berulang-ulang pada mata dapat mengakibatkan kerusakan mata yang tergores oleh bagian keras tubuh serangga atau bagian yang tajam. Misalnya kaki-kaki serangga yang berduri, terus jadi komplikasi luka, terus juga jadi infeksi sekunder, dapat mengakibatkan gangguan penglihatan atau bahkan kebutaan. Nah, di sini ada toksin atau racun serangga. Beberapa jenis serangga yang dapat menghasilkan racun yang dapat menimbulkan gangguan setempat atau sistemik yang ringan sampai berat, bahkan dapat menyebabkan kematian penderita, yaitu ada lebah, kalajengking, lipan, atau centipede. Dapat menghasilkan racun yang dapat membunuh manusia, terutama anak-anak. Jadi racun serangga dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan atau sengatan. Di sini juga ada dermatosis. Dermatosis adalah berbagai gangguan kulit dapat terjadi akibat gigitan atau investasi serangga, gigitan nyamuk, kutu badan atau pediculus, dan kutu busuk Cimex dapat menimbulkan iritasi kulit penderita yang menyebabkan nyeri atau gatal-gatal. Berbagai jenis tungau atau mites yang menggali jaringan di bawah kulit dapat menimbulkan iritasi yang berat yang disebut akariasis, misalnya pada penyakit gudik gitu. Nah, ini alergi
pasti banyak banget orang yang peka terhadap protein berupa tubuh serangga atau ekstreta yang dikeluarkan oleh serangga tertentu dapat menimbulkan reaksi alergi, misalnya berupa gatal-gatal atau sesak napas yang terdapat dalam kayak debu rumah gitu. Nah, ini ada miasis. Apa sih miasis? Miasis itu yang dimaksud dengan miasis adalah investasi larva serangga terutama dari ordo Diptera dalam organ atau jaringan tubuh manusia atau hewan yang masih hidup. Jika luka terbuka tidak dirawat dengan baik sehingga mengalami infeksi sekunder, maka akan menimbulkan bau busuk yang menarik lalat untuk bertelur pada jaringan yang rusak. Nah, larva yang kemudian menetas akan hidup pada organ atau jaringan rusak tersebut sehingga mengganggu proses penyembuhan luka. Makanan kotor yang tercemar telur lalat jika tertelan dapat juga menimbulkan miasis pada usus karena larva lalat menetas di dalam usus penderita. Nah, di sini ada arthropoda sebagai penular penyakit. Jadi banyak serangga yang dapat menularkan penyakit-penyakit yang merupakan masalah kesehatan dunia. Filariasis, malaria, demam berdarah, pes, demam tifoid, dan berbagai penyakit lainnya ditularkan oleh serangga. Nah, jadi di arthropoda sebagai penular penyakit itu ada vektor penular penyakit. Jadi vektor penular penyakit itu dibagi macamnya lagi, ada faktor mekanis sama vektor biologis. Nah, di sini vektor penular penyakit itu ada arthropoda yang bertindak sebagai vektor penular penyakit secara aktif akan memindahkan mikroorganisme penyebab penyakit dari penderita pada orang lain yang sehat. Nah, di situ juga ada vektor mekanis. Jadi dalam vektor penular penyakit itu ada vektor mekanis. Vektor mekanis itu ada serangga hanya membawa mikroorganisme penyebab penyakit yang berasal dari penderita berupa muntahan, tinja, atau bahan lain yang berasal dari penderita. Nah, ada juga vektor biologis. Vektor biologis ini dalam tubuh arthropoda yang bertindak sebagai vektor biologis, biological vector, atau kuman penyebab penyakit mengalami perubahan. Nah, di arthropoda sebagai penular penyakit itu yang B-nya ada hospes perantara. Apa sih hospes perantara itu? Serangga yang bertindak sebagai hospes perantara menularkan mikroorganisme penyebab penyakit secara pasif. Sedangkan yang memasukkan mikroorganisme ke dalam tubuh penderita atau tuan rumah adalah hospes sendiri, misalnya melalui makanan atau minuman yang tercemar. Dan juga ada penyakit-penyakit yang ditularkan oleh arthropoda. Pada umumnya, arthropoda penular penyakit hidup berdekatan dengan manusia. Hidup parasitik pada vertebrata yang dipelihara manusia. Dan hidupnya sangat tergantung pada manusia atau hewan yang menjadi hospesnya tersebut. Berbagai mikroorganisme yang dapat ditularkan oleh arthropoda antara lain adalah protozoa, cacing, jamur, bakteria, rickettsia, dan virus. Dan di sini ada insekta. Apa sih insekta? Insekta merupakan kelas dari arthropoda yang paling penting karena banyak jenis serangga dalam kelas ini yang menjadi vektor penular berbagai macam penyakit yang menjadi masalah kesehatan dunia. Jadi di insekta ini ada beberapa macamnya, itu ada anatomi dan morfologi, yaitu bentuk anatomi dan morfologi kelas insekta mirip dengan morfologi filum arthropoda pada umumnya yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada kepala, toraks, dan abdomen yang dipisahkan oleh batas yang jelas. Ini ada kepala, yaitu insekta mempunyai kepala yang dilengkapi dengan satu pasang antena yang berfungsi sebagai alat peraba yang sangat peka. Dan ketiga ada toraks. Dada serangga terdiri dari 3 bagian, yaitu protoraks di bagian anterior, mesotoraks di bagian tengah, dan metatoraks di bagian posterior. Dari bagian mesotoraks dan metatoraks masing-masing keluar satu pasang sayap, sehingga insekta umumnya memiliki 4 helai sayap. Dan keempat ada abdomen. Segmen abdomen tampak nyata dan tembus sinar dan tidak mempunyai tonjolan-tonjolan tubuh. Terus kelima ada sistem sirkulasi, yaitu sebuah jantung yang dimiliki insekta terdapat di bagian dorsal tubuh. Terus kelima ada sistem respirasi, yang untuk bernapas insekta merupakan tabung-tabung hawa atau trakea yang berakhir di permukaan tubuh dalam bentuk lubang hawa yang disebut spirakel atau stigmata.
dan ada sistem pencernaan makanan. Sini ada usus insekta terdiri dari 3 bagian, yaitu Stomodium atau foregut, Mesenterion atau midgut, dan Fructedium atau hindgut. Stomedium terdiri dari rongga mulut, kelenjar ludah, epifaring, hipofaring, faring, propendiculus, dan divertikal esophagus. Dan Mesenterion atau midgut terdiri dari lambung yang bagian posteriornya terdapat Malpighian tubulus yang berperan sebagai alat ereksi, dan Proctedium merupakan usus sebesarnya yang terdiri dari ileum, kolom, rektum, dan anus. Dan terakhir ada sistem reproduksi. Organ reproduksi insekta jantan memiliki 2 buah testis dan sebuah penis, sedangkan insekta betina mempunyai 2 ovarium tubulus yang merupakan saluran utama yang berhubungan dengan refectaculum seminis dan berakhir di ovipositor. Nah, ini masih di insekta, dan setelah itu ada metamorfosis. Apa sih metamorfosis? Ialah proses perubahan perkembangan pada makhluk, yaitu selama perkembangan dan pertumbuhan insekta dapat terjadi perubahan baik berupa perubahan bentuk luar maupun perubahan struktur dalam tubuh. Terus proses perubahan perkembangan ini disebut metamorfosis. Nah, metamorfosis ini ada menjadi terdapat 3 bagian, yaitu ada ametamorfosis, 2 ada metamorfosis sederhana atau simple metamorfosis, dan ketiga ada metamorfosis lengkap atau complete metamorfosis. Nah, di sini ada insekta. Ametamorfosis. Ametamorfosis adalah perubahan tubuh selama daur hidup insekta yang tidak jelas metamorfosisnya. Bentuk perubahan metamorfosis disebut juga metabola atau developer. Simpelnya perubahan diri, bentuk tubuh, telur, nimfa sampai dia dewasa. Insekta incomplete metamorfosis. Metamorfosis sederhana atau simple metamorfosis atau heterometabola adalah bentuk metamorfosis yang sesudah fase telur terdapat lebih dari 1 tahap. Bentuk nimfa. Di sini ada telur nimfa 1, nimfa 2 sampai dia dewasa. Bentuk nimfa mudah dibedakan dari bentuk dewasa karena bentuk dewasa mempunyai sayap. Nah, di sini juga ada insekta complete metamorfosis, disebut sebagai metamorfosis lengkap. Ada holometabola atau kompleks metamorfosis adalah metamorfosis yang semua fase daur hidupnya mempunyai bentuk morfologi yang tidak sama dan berbeda sifat dan cara hidupnya. Contohnya, lalat. Stadium hidup lalat terdiri dari bentuk dia mulai dari telur, menjadi larva, menjadi pupa, dan dia sampai dewasa. Nah, di sini ada klasifikasinya. Dasar klasifikasi insekta dilakukan atas ada tidaknya sayap, pertumbuhan sayap, jenis metamorfosis, susunan mulut, dan ciri-ciri khas lainnya. Insekta digolongkan menjadi aptergota yang artinya tidak bersayap dan ptergota yang artinya bersayap. Anatomi sayap dan susunan venasi sayap. Susunan venasi sayap juga digunakan untuk melakukan klasifikasi insekta. Di sini ada klasifikasi. Ini ada contohnya mulut nyamuk. Insekta ada yang mempunyai struktur mulut yang mempunyai lebih dari 1 fungsi. Misalnya bentuk mulut yang berfungsi untuk menusuk dan menghisap, piercing dan sucking, seperti yang dimiliki oleh nyamuk. Di sini ada Pteroptera atau Anoplura. Pteroptera atau Anoplura adalah sekelompok serangga yang dikenal sebagai kutu. Mereka adalah parasit yang hidup pada manusia, mamalia, dan burung.
Di sini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri Petyraptera anoplura. Yang pertama, ukuran tubuhnya kecil dan pipih. Yang kedua, sayap. Mereka tidak memiliki sayap. Yang ketiga itu kepala mereka lebih sempit dan runcing. Mulutnya itu mereka memiliki alat mulut yang berfungsi untuk menghisap cairan dan darah. Sersi, mereka tidak memiliki sersi. Di sini ada tersi. Mereka memiliki tersi satu ruas dengan sebuah kuku besar untuk bergantung pada rambut inang. Terus ada antena. Antena mereka jelas dan terdiri dari 3 sampai 5 segmen. Terus dia jenis kelaminnya itu jantan dan betina. Sungkar dibedakan. Maksudnya itu kayak susah untuk dibedakan. Nah, di sini ada penjelasan dari Petyraptera anoplura. Di sini ada 2. Pediculus humanus berbentuk tubuh spesies ini memanjang dengan ujung posterior meruncing, mempunyai batas ruas yang jelas. Terus ini Pediculus humanus corporis mempunyai panjang badan antara 2 sampai 4 mm, sedangkan Pediculus humanus captis panjang badannya antara 1 sampai 2 mm. Kepala Pediculus humanus berbentuk ovoid yang bersudut, sedangkan semua kakinya berbentuk sama besar. Nah, di sini di ada penjelasan arthropoda dan sebagai gambarnya penyakit dari itu Petrius yang B-nya ada pubis. hospes perantara. Parasit Apa sih ini hospes mempunyai perantara bentuk itu? tubuh yang bulat, Serangga yang seperti bertindak sebagai kura-kura, hospes perantara dengan menekan ukuran panjang tubuh mikroorganisme antara penyebab penyakit secara 0,8 pasif, sampai sedangkan yang memasukkan 1,2 mm. mikroorganisme ke dalam tubuh Kepalanya yang berbentuk segi penderita atau 4 tuan rumah adalah hospes berbeda sendiri, misalnya bentuk melalui dengan makanan kepala atau minuman yang Pediculus tercemar. humanus Dan juga ada yang penyakit yang berbentuk ditularkan oleh ovoid. arthropoda. Pada umumnya, arthropoda penular penyakit hidup Batas berdekatan dengan ruas-ruas manusia. Hidup abdomen parasitik parasit pada ini tidak vertebrata jelas. Di sini yang ada dipelihara gambarnya di manusia, bawah. Ini dan yang sebelah hidupnya kanan sangat itu tergantung pada manusia atau hewan yang menjadi hospesnya pubis, yang tersebut. sebelah kita itu Berbagai mikroorganisme yang dapat humanus. ditularkan oleh Ini berbeda arthropoda ya antara lain bentuknya adalah keduanya. Yang protozoa, sebelah kanan itu cacing, jamur, lebih bakteria, rickettsia, dan besar virus. juga kayaknya. Kalau di kura-kura itu Di sebutannya kayak tempurung gitu. arthropoda sebagai Ini ada anoplura. Metamorfosis yang tidak lengkap, incomplete metamorphosis. Telur parasit dalam waktu 5 hari akan menetas menjadi bentuk nimfa yang sudah mengalami pergantian kulit 3 kali dalam waktu 7 sampai 14 hari. Akan berubah menjadi bentuk dewasa. Parasit dewasa dapat hidup sampai 40 hari lamanya pada badan hospes. Nah, di sini ada pediculosis. Investasi parasit ini pada manusia akibat gigitan parasit air liur yang dikeluarkan pada waktu menghisap darah mangsanya akan menyebabkan terjadinya iritasi kulit. Penderita yang dapat berlangsung selama beberapa hari. Efeknya itu dia bisa jadi bentol, terus terasa gatal, terus juga kalau dilihat berwarna merah pada kulit, sedikit berair pada efek kulit tersebut. Nah, di sini ada anoplura sebagai penularan penyakit. Spesies Petyraptera yang dapat menularkan penyakit hanyalah Pediculus humanus corporis. Ciri-cirinya itu epidemis typhus, terus epidemis relapsing fever, terus yang ketiga itu ada
transfever. Nah, kalau di sini itu dia beda lagi, ini ada Hemiptera. Hemiptera adalah ordo dari serangga yang juga dikenal sebagai ketik, family Reduviid, dan family Cicidae merupakan dua family yang penting pada ordo Hemiptera. Dapat menyebabkan penyakit dan menularkan penyakit pada manusia. Di sini ada gambarnya. Nah, di sini ada penjelasan dari Cicimadae family. Mempunyai badan berbentuk lonjong dan pipih dorsoventral dengan tubuh yang tertutup oleh rambut-rambut pendek. Ukurannya panjang badan lebih kurangnya 5,5 mm dengan parasit betina berukuran lebih besar dari yang jantan. Cimcidae tidak bersayap, yang ada hanya sisa-sisa sayap depan. Mempunyai mata majemuk atau compound eyes, tetapi tidak memiliki ocelli. Nah, ini yang kedua, ini ada Reduvidae family, disebut juga assassin bug atau kissing bug. Adalah serangga yang mempunyai kepala kecil, memiliki sepasang mata majemuk, dan dua buah ocelli. Proboscisnya mempunyai 3 segmen, sedangkan antenanya terdiri dari 4 segmen. Badan Reduvidae berwarna coklat dengan bercak-bercak yang berwarna merah dan kuning, terutama pada bagian toraks, sayap, dan tepi abdomen. Serangga ini mempunyai sayap yang sempurna sehingga dapat terbang dengan baik.